diliatin kah setannya langsung atau apa Aku ngalamin kalau sendiri gitu atau kalau disantet kalau ngelihat, disantet pernah, aku disantet Disantet. pernah. jadi Serius, Disantet? serius SMP. Ditanam. Jadi Kok bisa? badanku hijau. Oh, Hulk. Banyuwangi itu Jawa Jawa Timur. Timur. Kota yang dulunya seram dan sekarang menjadi kota wisata, guys. Weh, keren Iya, lo dong. banyak banget spot-spot. Wah, keren. banyak. Bandaranya internasional, bos. Ayam, boleh ayam. Biasanya lauknya kalau nggak ayam, lele, ikan mas. Mhm. Ya, yang goreng-goreng itu semuanya itu. Atau emas 5 kilogram. Itu mah saya terima nikahnya. Bisa aja nih Mas Tot Aduh, nih. Mas Beb. Ini seluruhnya mungkar nakir loh ini. Assalamualaikum, halo Mas Ahlan. Balik lagi bersama Ganesha Atas di SKS Santai Kayak Saudara. Nah, kali ini gue nggak selalu sih, pasti selalu ditemenin sama Mas baju putih. Mas baju putih. Mas baju Iya putih. sih, benar baju putih. Iya. Kalau sebelahnya ada siapa toh? Ada Om Bram. Bram, Om Bukan. Beb. bab 1. Bab satu. Empat. Jadi ini ada nama aslinya Tulus Widodo. Iya. Tapi kita panggilnya Mas Beb dari zaman dulu Iya, ya. dari zaman Aku Belanda, Orde Lama, guys. anjing tua banget. Zaman Pak Karno dong. Siapanya Kanca sih? Ini Kenal temennya dari SMP. Kanca. Dari kenalnya Mas Beb tuh dari SMP ya? Enggak, SMA. SMA. Oh, Dari zaman aku SMA kenal sama Mas Beb. Dia dari dulu tuh taunya orang-orang panggilnya Mas Beb, Mas Beb. Ternyata namanya Tulus Widodo. Ada hubungan apa sama Bapak Jokowi Widodo? Masih Rakyatnya? saudara Saudara. rakyat jelata sih sebenarnya. Jauh. Dari Nabi Adam, Bos. Jauh. Oh iya benar. Iya. Saudaraan juga kalau Iya. gitu. Temen SMA maksudnya. Oh, enggak lah, Bukan. jauh banget. Jauh Bukan. enggak. Aku apa namanya? Kan aku kita beda awal- 15 tahun. Wow. Percaya loh, itu pasti percaya itu. Percaya karena Udah kayak- udah punya cucu. Gimana ya? Iya, Kanca aja tuh 48 Kanca. Ah, 48. 48, 34. 24. 24 dia. Seumuran kita. Gua dulu tuh kenal pas di SMA pakai baju basket dulu, guys. Wah, ada cewek kenyes-kenyes ini gitu. Kanca basket dulu. Dulu atlet basket. Dia kan tinggi banget, Mm-mm. kelihatan. Udah. Nggak mungkin lah tinggi gini. Udah lama gak olahraga berarti ya? Paling pilates terakhir. Kalau basket memang udah lama nggak basket. Paling sih pilates, workout gitu-gitu aja. Mirates lah. Pilates. Apa? Pilates olahraga pilates apa sih? Nanti Mas Beb. Gerakan-gerakan lucu Iya, ya. iya. Sorry guys, orang kampung itu pilates. Yoga mirip Gila. yoga ya? Kayak yoga tapi pakai alat gitu. Dia ada alat. Kalau yoga, ada barnya. I know, Nah, yoga. I know. Yoga. Yang Masih- nahan gini kan, Iya, ngeplank. terus nahan, ada ngeplank. Wih, itu capek loh itu. Capek. Lebih capek, sumpah. Oh iya. Mendingan basket kayaknya. Oh iya Kanca. Serius capek banget. Basket juga kalau mainnya terus di lapangannya iya capek, tapi kalau nggak terlalu capek, tapi kalau pas latihannya iya latihan fisiknya capek. Iya. Gitu. Apa sih bahasanya kalau sebelum olahraga itu apa sih namanya? Stretching. Stretching. Manasan. Iya. Pemanasan. Ini Mas Tot ini. Tapi Mas Beb ngomong-ngomong orang kampung, emang kampungnya dari mana sih? Aku tuh dari Banyuwangi aslinya. Banyuwangi itu Jawa, Jawa Timur. Timur. Kota yang dulunya seram dan sekarang menjadi kota wisata, guys. Weh, keren Iya dong. lo banyak banget spot-spot. Wah, keren. banyak. Bandaranya internasional, Bos. Oh ya, Iya, mungkin para guys lagi gue kok para guys sih. Bandara itu yang nggak pakai AC itu hanya Banyuwangi. Jadi Kenapa? alam semuanya itu terbuka. oh, Aku pas mendarat di situ itu uring-uringan orang gemuk, Bos. Orang gendut jadi gerah gitu kan. Jadi kita kalau mau boarding pass gitu kan ngantri dulu gitu mainnya. Yang orang yang kayak encak mungkin biasalah kayak gitu karena emang semilir angin gitu loh. Emang gak ada AC, semuanya terbuka bandaranya itu. Jadi bentuknya lebih kayak ini istilahnya apa ya namanya ya? outdoor, Semi outdoor. semi outdoor. Semi outdoor. Gak ada, emang sehat banget. Paling COVID di situ paling nggak ada paling kayaknya ya, kayaknya. Soalnya kan terbuka banget, sirkulasi udara kan ini
gonta-ganti gitu. Jadi emang di Bandara Banyuwangi coba rasain main ke sono serius. Kapan-kapan kepengen, kayak menarik Serius. maksudnya dengan Banyak wisatanya mah banyak. Gua rekomen banyak kalau Iya. masalah wisatanya ya. Mhm. Banyak banget. Lo mau apa namanya? Ada apa di sana mau kalau wisata? surfing. Ada lautnya juga bagus. Laut apa, pantai apa di sana Mas Beb? Dulu itu namanya Pantai Plengkung. Plengkung. Orang kampung bilang, Plengkung. Dan sekarang itu ternyata di Google Map ya. Di Google itu terkenalnya Jilen. Jilen. Itu ombaknya, kalau nggak salah sampai sekarang nomor 3 tertinggi sedunia. Wow. Wow, iya serius loh. Aku udah tahu lama. Ya kan wong asli Iya. sana. Cuman kan dulu kan nggak ada internet kan, gitu. Iya. Nggak ada internet. Itu buat yang ini kan, Cah. Yang apa tuh pakai papan Surfing itu. itu. Papan, Oh. ya. Papan nasi Papan. itu langsung. Papan yang buat gosok bisa nggak tuh? Mirip kan? Loh bisa, gosok air lo ya. Gosok air lo. Gosok air. Bisa aja nih Mas Tot Aduh, nih. Mas Beb. Ini krunya Mungkar Nangkir lo ini. Dia yang nyatetin amal Iya. baik, amal buruk. Iya. Roke patit. Ya, Roket Patit apa Mungkar Nangkir? Oh iya ya, pencatat amal ya. Roket Pencatat Patit. amal. Iya. mm-mm. Jadi itu guys, serius. Tapi Mas Beb bagus. dari tahun berapa waktu itu kan 2008 deh kalau nggak salah kita ketemu Yes, ya baru kenal. Nah, 2008. Mas Beb datang ke Jakarta tuh merantau tahun berapa? Ya itu tuh ketemu kamu itu Baru pertama kali itu. baru dapat 4 bulan di Jakarta. Oke, berarti 2008 Iya, merantau ke Jakarta. ke Jakarta 2008. Apa yang menyebabkan Mas Beb tuh merantau gitu ke Jakarta? Kenapa Ini nggak jadi cerita- tour guide di sana atau buka warung di pinggir pantai? Dulunya mau jualan teh botol nggak ada modal, makanya kesini lah. Cuman dulu kereta kan masih berantakan ya. Iya. Ya sorry Pak Menteri, dulu emang Suset masih gratis juga bisa kali kayaknya. Yang penting nggak ketahuan. Yang penting kan naiknya di atas. Kondektor nggak ketahuan kondektornya gitu. Oh ya. Oh bisa. Serius bisa. Dan lu masuk stasiun gitu nggak kayak sekarang yang harus Harus ada ngetes. tiket Iya. ngetap gitu. Mm-mm. Enggak, dulu masih bebas banget. Mm-mm. Makanya banyak zaman dulu tuh banyak di kereta itu asongan kan, asongan keluar Iya. masuk Iya. gitu yang jualan. Jadi wah keren banget kalau ngomongin aku awal ke Jakarta nih ya. Jadi awal ke Jakarta itu aku itu sebenarnya diajak temen. Adalah namanya Tit Sumanto sebenarnya. Iya. Sumanto. Serius, namanya Sumanto. Yang makan Serius, orang enggak? Bukan Sumanto yang makan orang. Dia Kalau makan ini apa? lebih ke makan lalat ini mas. Terus spesialnya telur lalat petis ini. Pakai sumpit. Iya, telur lalat gitu. Habis Petis itu, lagi. jadi telepon temanku, lu gue cari-cariin ke Jakarta yuk. Dan Aha. temanya ngeband bos. Oh, anak band. Anak band yang nggak jadi anak band bos. Sakit ya asam urat soalnya. Aduh. Terus habis itu, udahlah. Mhm. Itu pas nelpon itu gue inget banget ini cerita ini nggak pernah ini gue publish nih ya. Kalau dengar cerita orang yang kenal gue banyak ya. Jadi habis itu lah kan iya ini gue butuh keyboardis nih. Padahal di saat itu gue itu belum bisa main keyboard juga. Oke, tapi basicnya udah ada. Basicnya cuma ada Do, karena re, mi, kita fa, sol, mainnya la, di si, do. kita enggak maksudnya kita basicnya kan hip hop. Jadi cuman lead aja gitu, simpel gitu loh. Hip hop itu kan kayak Jengjet. teng 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 kayak gitu. Percuma dia nggak ngerti. Ngerti. Oh nggak sih? Tadi Ini. lagu ulang tahun kan? Loh, oh bukan. Tokyo Drift itu Oh, bos. Iya. Kirain Fast lagu- Furious apa? Fast and Furious. Fast and Furious. Kirain lagu Jamrut. Fast bukan. Mirip. Jadi maksudnya ngelit-ngelit kayak gitu doang. Jadi Ah. oke, ke Jakarta ya. Soalnya mau rekaman sama kontrak Sony BMG katanya. Wih. Kemungkinan besar. Bos, siapa yang nggak mau Sony BMG, Sony Musik di saat itu ya? Iya. Wah, itu pas nelpon tuh ada teman-temanku. Aku posisinya di Jombang tuh, Jombang Jawa Timur. Banyak temanku gitu. Banyak temanku berangkat. Kapan maneh kata gitu kan. Ada kakakku, almarhum kakakku masih ada. Berangkat. Di saat itu aku punya HP 2. Punya HP N-Geek sama iPhone Oke, 17. enggak Belum ada. 3315. Oh, Saya 3315. belum lahir ya? Belum. Belum. Gue udah punya 3315 Udah. waktu itu, Nah, tapi 33. SMP. Iya,
Jadi itu HP salah satunya harus tak jual buat biaya Ongkos. naik kereta gitu. Langsung, oh itu di apa namanya di stasiun Jombang dianterin sama teman-teman di Jombang. Kayak maju gitu. Ini Iya. nih karir nih gitu kayak gitu kan. Udah nyampe, udahlah, nyampe lah ke Pasar Senen. Naik ekonomi, inget banget aku naik ekonomi waktu itu. Waktu itu kereta ekonomi masih berapa duit Mas Beb? Kayaknya 35.000 lah. Oke. Nyampe sampai stasiun Senen. Senen. 35.000. Habis itu udah nyampe dijemput sama temanku yang namanya Sumanto itu. Itu udah mencurigakan dari awal ya. Dijemput ya. Weh. Naik taksi lah. Naik taksi itu apa namanya? Tinggalnya di Cempaka Putih. Oke. Pas mau bayar dia. Pakai duitmu dulu ya kata gitu. Wah, ini udah mencurigakan lagi. Ya udah kayak gitu kan. Jadi di situ udah ya. Apa namanya? Ternyata habis itu kita emang di situ itu aku udah pulsa terus tinggal itu temanku si Sumanto itu yang provide. nanggung lah nanggung. ya kayak gitu. Tapi terus pas latihan, makan tidur, ini kapan rekamannya ya? Ini udah 2 minggu cuman latihan doang loh. Itu hampir 3 hari sekali apa. Jadi bandnya itu emang anak-anak kampung situ gitu. Terus aku punya keberanian nanya ke temanku seband itu. Kapan kita mau Sony BMG katanya rekaman? Hah? Sony BMG? Nggak ada Bi. Nggak ada kita mau rekaman Sony BMG gitu. Disitulah mulai kecewa aku. Ternyata merasa dibohongi gitu kan. Wah, ini gimana ini? Habis itu aku bahas lah sama temanku ini, Mas Sumanto ini. Katanya mau rekaman Sony BMG, tapi mana ini? Nggak ada ini gitu kan. Terus dia merasa tersinggung, mungkin kecewa. Wah, lo udah nggak bersyukur, lo udah gua tanggung semuanya, tapi lo malah membahas yang ini. Ya sebenarnya ada, cuman kita lagi progres aja sekarang kayak gini. Tapi kan nggak sesuai yang kayak awal. Iya. Taunya kan kita kan jadi apa namanya masuk personil itu langsung Sony BMG gitu. Ini cuma latihan, makan. Itu pun katanya teman B-nya manggung aja belum pernah bos. Manggung belum pernah. Kok Sony Terus BMG? dasarnya mau dipanggil ke Sony BMG Lah tahu? makanya ini Sony BMG manggil buat jadi OP kali kayak gitu. Terus Mas kenapa? Ini teman dekat Mas si Sumanto ini? Temen dekat. Oh teman dekat. Jadi di kampung makanya tuh- percaya juga ya? Dia percaya jadi di kampung tuh aku sama dia itu kayak main pang-pangan, hardcore. Dan itu pernah juara gitu kalau event-event di kampung. Kalau di kampung itu event-eventnya kayak rokok gitu. Iya, event-event rokok. Iya, rokok gitu, ada Mas-mas. rokok terus kita ngeband cover lagu orang, hip hopan, kadang rock kayak gitu. Jadi habis itu udah tahu aku masih inget loh. Pas aku bahas, nggak taunya tiba-tiba dia marah kan. Dan dia ternyata pas di sini itu sama yang dulu jadi istrinya, sekarang tapi udah cerai juga sih dia. Divorce. Divorce apa divorce? Divorce dia. Habis itu udah namanya Bu Desi itu. Jadi pacarnya lebih tua gitu kan. Habis itu aku dikasih uang nih, mulai besok itu berarti aku udah hampir 2 bulan sama dia itu. Udah, mulai besok kita nggak bisa bareng lagi. Aku dikasih duit 50.000 itu. 50.000, dah buat nyambung hidup kan. Anjir, buat keluar dari kamar loh. Tapi ada yang nampung gua, vokalis gua itu anak Sukabumi, namanya Ican, baik banget tuh Ican. Serius. Kayak nyariin aku kerjaan apa-apa. Aku makanya. Terus aku tuh 50.000 itu tak pakai buat naik busway. Aku udah dikasih tahu sama temanku Sumanto, pokoknya kalau naik busway itu kamu jangan keluar koridor, bisa muter keliling Jakarta gitu katanya. Emang bener. Itu ke ke busway. Satu ketika ketemulah aku tuh sama anak Banyuwangi yang band juga, anak band. Yang di Mampang situ base campnya gitu, namanya dulu itu apa gitu namanya ya, wah lupa aku namanya apa juga ya. Akhirnya ketemu sama dia, dapat kerjaan. Ketemu, aku diajak ke base campnya dia, aku cerita semuanya, udah kamu tinggalnya di base camp kita aja gitu. Nggak taunya si temanku ini ya kenal juga gitu, jadi sempat main juga, lucu banget. Masih satu circle ya? Iya, aku tuh sebenarnya benci sama temanku ini yang Sumanto ini. Cuman aku tuh gini, modelnya bencinya itu enggak benci-benci nekat, benci terus tuh enggak.
ini kalau nggak, aku mikirnya itu sangat panjang. Ini kalau nggak kehendak, ini pasti udah kehendak alam lah, Tuhan nih yang ngatur gitu. Kalau memang dia nggak apa namanya, nggak nipu, nggak ngajak ke Jakarta, aku nggak bakalan ke Jakarta. Iya. Memang udah jalannya ya Mas. Jalannya, ya? jadi aku tuh marahku itu kayak nggak bisa berlanjut-lanjut. Jadi aku kayak bersyukur malahan gitu loh. Jadi kalau nggak, jadi sampai sekarang Mas Sumanto ini kadang kalau dia main ke Jakarta, dia motoran tuh dari Banyuwangi, kadang ke tempatku nginep gitu. Ya kita bahas itu ya kadang. Tapi aku bersyukur aku ketemu kamu itu bersyukur serius. Nggak ada ini. Aku awal ke Jakarta nggak tahu komputer apa-apa sampai sekarang itu nggak tahu. Gimana komputer first time yang di tetanggamu itu orang Banyuwangi yang sukses itu, Om Aan itu, Om makasih Om ngajarin komputer itu keren itu bos, gila. Tapi Mas Beb ini salah satu orang yang berproses step by stepnya, dia selalu jadi sesuatu gitu loh. Iya sampai sekarang apa Mas kerjaanmu? Aku sekarang itu advertising, jadi editor di dunia iklan gitu, iklan buat ngurusin TV, apa digital, jingle gitu ya. Jingle. Jadi ngompos musik juga gitu. Jadi berproses lah ya sampai bisa sekarang. Alhamdulillah. Kalau dengan dunia sekarang ini, kamu tahu lah, Kang Okta, itu dia, Kang, makasih Kang, itu my sifu gitu. Serius, gua nggak kenal Kang Okta nggak bisa kerja kayak sekarang. Di dunia ini, dunia rekaman gini, serius. Operate gitu-gitu segala macam. Gila. Berarti ini ya Mas Beb, banyak sekali titik nolnya ya, dari nol ketemu nol gitu kan. Nol semua aja. Sampai akhirnya Tuhan kasih jalannya dari yang nol gitu masih kan. inget loh dulu itu, maksudnya sedih ketika aku dikasih uang 50.000 nih, ini kita hari terakhir ini gitu. Itu aku masih inget. Aku juga masih belum sholat 5 waktu yang yang tekun gitu enggak, masih bejat lah, masih doyan minum apa kayak gitu. Cuman di hati aku itu kayak di sini kayak wiritan, alhamdulillah. Ya dasarnya dulu pernah nyantren kali ya. Jadi kayak ada pondasi itu di sini tuh disyukuri ya. Katanya kalau disyukuri itu malah derajatnya ntar dinaikin. Bener loh. Iya, aku sampai sekarang belum pernah aku namanya ngelamar kerja. Selama di Jakarta ya. Pasti ada yang butuh ngeklop ketemu. Ada yang butuh ketemu sampai di dunia sekarang. Sampai sekarang juga belum pernah ngelamar gadis dia. Belum pernah guys, masih pejakat tong-tong pokoknya. Oh iya. Belum nikah Mas. Belum nikah belum. Kalah ya. Anak kalau jadi satu. Serius? Enggak bohong. Aku kirain tuh orang katanya baru sunat kemarin. Enggak dong. Belum kering bos. Bisa dihapanya. Tapi ada shock culture nggak sih Mas Beb dari shock culture? Itu apa artinya itu? Shock culture tuh kayak kaget gitu pas datang ke Jakarta gitu kan. Wah, banget bos. Apa shock culture? Monas. Kenapa? Waktu di tempat apa sih? Aku pengen tahu Monas dulu gitu kan. Muter tuh naik taksi. Monas kan gini ya? Gini ya? Ya nah, dasarnya orang kampung ya. Itu ngecatnya orang salto melulu. Ngecat salto terus ini lagi. Terus ngecat lagi salto kayak gitu. Gimana ya? Kan gini kan bangunannya kan? Iya. Itu gimana? Begini, itu satu. Terus ngeliat gedung yang tinggi banget di Sudirman kan? Buset. Ya Allah. Itu berasa... Ngebangunnya piye gitu ya? Iya. Ya Allah, piye bangunnya. Buset. Tinggi banget. Tinggi banget itu, tahu dengan. Di kampung itu ada rumah yang tingkat 2 aja. Naik motor tuh gue ini. Tingkat 2. Itu pun masih baru dicor. Belum ada kacanya, belum dicat di kampung, serius. Lah sekarang yang di Jakarta itu kaca-kaca semua. Iya, gedung-gedung tinggi. Cuma katrok banget, sumpah katrok gua. Lift pertama juga di Jakarta. Naik lift gimana perasaannya waktu itu pertama kali? Feel-nya itu kayak kalau di kampung kayak rasanya ngefly gitu. Iya serius, gua feel-nya kayak ke pasar malam. Hah? Kok ke pasar malam? Kan di pasar malam tuh yang muter-muter gini-gini tuh namanya ombak laut. Kalau di sini ombak apa ya? Nggak tahu lagi namanya. Yang muter itu loh. Pontang-panting. Ombak Iya, ombak banyu. Ya, itu rasanya kan naik lift tuh. Iya naik lift ya. Dan gua agak takut Pano sebenarnya karena banyak film yang gua anak action banget buat. Baik. Di saat itu, tapi kalau sekarang Koreaan.
Oh, drakor. Korea. drakor. Bukannya drama Nangis. Cina. Hah? Bukannya drama Cina Cina. juga. Oh, Cina. Terakhir ini Cina oke loh. Iya. Serius. Ah. Gua seneng. Serius, nggak ada hobi film. Barat iya. Tapi Mickey Mouse, suka Mickey Mouse. Suka juga Mickey Mouse. Doraemon jam 10 pagi minggu. Itu dulu. Nggak ngalamin kan? Gila Kalau sih. kalau eskalator itu kan lift. Kalau eskalator Eskalator satu ada di langkahnya kampung. gitu. Oh, Di motor ada. Oh, namanya ada. kalau eskalator itu di Matahari kalau dulu. Itu pun bukan Banyuwanginya. Kotaknya. Enggak di apa namanya Mananya? dulu di Jember. Harus ke Oh, di Jember aku Jember. ke Matahari itu eskalator gitu. Itu juga akhir-akhiran juga. Cuman yang paling gawat Workshop. itu Lift. yang naik lift Monas, itu. Monas deh. Oh, Monas. Ngecatnya gimana, terus gedung tinggi-tinggi gitu. Aduh. Buat anjing mah ya. Apa? Lihat Monas gitu nggak mikirnya. Emang jin yang buat nih gitu. Roro Oh Jonggrang. enggak, ini kan kayak cerita Prambanan gitu mah. Itu yang buat jin tapi Monas. Serius? Iya, serius. Masa sih Siapa tapi? Jin apa? Lu gue kirain beneran. Asli ini sama Pak Rana Karno, Rano kan. sama Soekarno. Pak siapa? Soekarno. Gubernur, enggak gubernur DKI siapa? Pramono. Iya, Pak Pram, ya asik. Pram. Mas Pram gitu. Mas Pram. Mas Pram kayak akrab banget Terlalu Mas Pram bagus. gitu. Sip. Ini aktif di musola mana? Musola sini ahli kelas. Serius? Serius. Walah, kajian-kajian gitu. ya? Kajian-kajian, ceramah, segala macam. Sama ini ngambil- Acara 7 harian gitu-gitu. Kota Kambang. 7 hari orang meninggal itu. Tahlilan. Iya, pokoknya kegiatan-kegiatan keagamaan semuanya bisa. Iya sih agama harus. Aduh. Aduh. Agama lain juga bisa boleh. Oh, bisa yang juga, empat. Bisa, Ya, pokoknya. enggak usah didengerin kalau itu. Eh, improv guys ini guys. Iya. Dia mah emang pinter. Mm-mm. Stand up soalnya sih. Yoi. Stand up komedian. Ah. Terus Mas Beb kan berarti kan lahirnya di Banyuwangi, besar di Banyuwangi. Itu tuh seperti apa sih ya pergaulannya, pendidikannya, kayak didikan orang tuanya seperti FOCK atau gimana? Ya. Oh, Apa FOC? FOC. Oh, FOC. jadi apa namanya kalau ngomongin dari kecil di aku kan di Banyuwangi itu sampai SMA ya, sampai Mm-mm. SMA baru SMA itu baru keluar SMA baru ke Jombang kan, pindah gitu kan keluarganya. Wah, ya ada pahitnya, tapi apa namanya? Pas masa kecil itu ya pergaulannya ya ke anak kecil ala kadarnya lah, tapi dulu masih klasik gitu. Maksudnya kayak ada permainan namanya engklek yang apa engklek? Oh tau nggak? iya, aku juga main telapak Aku tuh juga main karet. Main karet. Serius. Karet yang tinggi itu loncat Iya, gitu. yang merdeka. Iya, bukan berarti cewek semua enggak, cewek cowok. Iya. Ye. Iya, Iya, itu apa? Yang Iya. yang kalau udah setelah merdeka tuh main di kaki gitu-gitu. Oh iya, ya gini-gini kan. Tek, Iya. tek, tek, tek. Ya, bisa itu aku juga. Iya, sekarang Serius. sekarang bisa. lagi cara kecepet guys. lagi apa? Lagi Lagi slow terapi aja, dulu. lagi slow, terapi melulu. Main congklak. Dulu apa main? Congklak ada, terus saya main Congklak, batu, banyak. bekel. Banyak dulu banyak. Iya. Kelereng. Dan itu cowok loh, cewek cowok loh. Apa yang dari pohon bambu tuh yang kecil itu yang pakai koran basah, peletekan. Oh iya, Peletekan. kalau di Banyuwangi nggak pakai koran basah. Pakai apa? Pakai ada itu namanya Biji apa gitu ya? bijinya jambu. Oh, biji jambu. Oh, Ih, sakit banget kalau kena. Sakit. Kita kan tembak-tembakan tuh, tor, tor, Iya. tor gitu. Dan suaranya itu ada meledak-meledaknya gitu. Bener. Iya, nggak pakai kertas yang itu Iya, nggak. kalau koran basah kan nggak seberapa sakit. Kalau biji jambu sakit. Iya, Pernah coba. gitu. Wah itu kacau itu dulu tuh. Kan aku di Banyuwangi itu, jadi Banyuwangi itu kan kekempit gunung. Mhm. Dari Jember itu kekempit gunung, terus apa nih deket laut juga kan. Mhm. Jadi kalau siang itu pasti panas. Oke. Pasti panas, tapi kalau anginnya itu bisa semilir. Mhm. Anginnya tuh enak gitu, nggak kalau di Jakarta itu angin kan ikut gerah kan anginnya. Panas sih. Iya, panas. Iya kan, ini nggak seger gitu, anginnya seger. Jadi pas di Banyuwangi itu masa kecilku itu sebenarnya aku tuh religius sebenarnya. Pesantren kan dulu? Iya, jadi di mengenal pesantren itu dari SD kan. Gitu. SD udah masuk pesantren? Berhubung pesantrennya dekat rumah, Aha. aku cuman kayak ikut ngaji aja lah, ngaji kitab kayak gitu. Pas ikut nyantrennya itu ketika nyokap memutuskan pernah jadi TKI dulu nyokap. Mhm. Iya. Pokoknya nyokap itu umur 23 Mhm. di pos juga nyokap. Oh, default. Tapi cerai mati ya. Oh, cerai Oh. mati. Jadi bukan meninggal tahun Ah, 90 gitu kan. Jadi
langsung nyokap itu anaknya kecil-kecil gitu. Tapi aku masih SD, aku ingat banget tuh almarhumah abangku di pesantren di Gontor. Aku tapi di rumah gitu kan. Jadi ditinggal jadi TKI sama nyokap gitu. Ya di situ aku bisa mandiri. Mandirinya dalam arti itu ya di situ ya harus di pesantren itu secara otomatis berhubung teman-temannya pada masak nasi sendiri, terus nyuci baju sendiri, apa aja sendiri, itu jadi mandiri aku. Kayaknya itu kayak bisa karena terpaksa, bukan bisa karena terbiasa. Enggak. Kalau aku nggak terpaksa, aku malah mempelajari karena di otakku sekarang nyokapku udah jauh nih. Gitu. Kalau dulu ada nyokap habis seragam taruh aja nyokap yang nyuci gitu kan. Tapi sekarang enggak. Sekarang aku harus ngelakuin itu gitu. Jadi ngikutin aja teman-temannya. Beneran jadi mandiri. Bisa masak, bisa nyuci baju. Wah, mandiri dah pokoknya. Pokoknya pas datang ke Jakarta itu juga udah nggak heran. Masak bisa sendiri apa, semuanya sendiri dah pokoknya. Sampai sekarang gitu. ya? Sampai Udah sekarang. karena terbiasa sendiri. Iya. Kalau terbiasa sendiri. Ya enggak, belum ketemu. Belum ketemu. Ntar ketemu. Tapi bukannya itu ya, apa Toti bilang katanya banyak hal-hal mistis di Banyuwangi ya, maksudnya Kalau banyak ngomongin cerita-cerita mistis, horor. Serius sih, kalau Bener Banyuwangi percaya sih, bukan jelekin Banyuwangi enggak, tapi kenyataan. Aku tuh selalu bilang sama teman-temanku yang yang ada di Jakarta, sebenarnya ada yang hilang ketika aku ada di Jakarta. Apa itu yang hilang? Kayak yang hilang itu kayak di Banyuwangi, aku tuh sering melihat, ini di tempat biasa, dimanapun ya, dimanapun. Apa? Aku tuh termasuk itu, aku tuh jatuhnya Banyuwangi Tengah kali ya, aku genteng kan lakukannya. Jadi di langit itu kayak pertemuan kayak bola api. Jadi gini, kalau bola api itu berarti kayak semacam santet. Iya. Jadi kelihatan Kalau bola api kayak bola api berarti ke kuning-kuning merah-merah gitu ya. Itu kalau umpamanya hijau itu gaman. Gaman itu adalah kayak batu akik yang punya isian, maksudnya kayak ada kodamnya kalau sekarang bilang. Isinya itu lagi pindah dia. Keris atau apa itu hijau, kadang putih kayak gitu. Itu pindah sendiri di langit lewat Pindah sendiri dan itu nggak terlalu ini ya. Sepohon kelapa maksimal sepohon kelapa. Kadang juga pernah aku tahu gitu. Jadi kayak ada bola api gitu, seret. Bisa ditangkap Di nggak? rumah. Kalau orang sakti mungkin bisa kali kayaknya. Tangkap, seret. Bakar rokok gitu mana bisa kali kayaknya. Harusnya bisa ya. lagi ya. Serius. Buat bakar rokok. Habis itu kayak seret, piar gitu. Kena rumah gitu pernah aku. Itu nggak sering sih, beberapa kali aja. Itu berarti kayak rumah itu kena santet gitu. Santetnya. Santetnya macam-macam ya. Maksudnya santet itu nggak selalu orang kena santetnya itu, wah diisiin apa di sini nggak. Mungkin santet kayak, wah gua bikin dagangan lu sepi umpamanya. Biar kayak gitu. Padahal orangnya nggak apa-apa. Ininya nggak apa-apa, saudaranya nggak apa-apa, nggak taunya kayak Pasti jualan sepi. Orang kalau tahu, oh iya tadinya kayak toko lo itu cerah banget, nggak taunya kayak gelap. Ketutup Kayak gitu ya. Itu sering, gitu kayak gitu tuh sering. Jadi yang di Banyuwangi itu banyak mistisnya bos. Kayak apa lagi ya umpamanya? Ada satu wisata yang Pelengkung. Pelengkung itu sebelum masuk ke Pelengkung itu ngelewatin Alas Purwo namanya. Alas Purwo. Alas Purwo. Itu tempat apa? Jadi Alas Purwo itu kalau buat orang yang suka mistis, kalau katanya itu hutan lindung. Alas Purwo itu hutan lindung. Mistisnya gimana? Jadi dulu di zaman aku SMP, zaman aku kecil lah, terakhir SMP, itu banyak orang yang semedi. Oh, bertapa. Cari wangsit. Kebanyakan itu waktu Pesugihan. itu ya, ini ya, nggak pesugihan juga sih. Oh, kebanyakan tuh banyak orang Chinese, banyak itu waktu itu, pas aku SMP itu. Jadi betapanya itu ini macam-macam. Ada yang puasa bicara, ada yang puasa bener-bener nggak makan, gitu. Ada yang puasa cuman kayak dia itu juga semedi kayak gini. Jadi di Alas Purwo itu hutan lindung, hutannya wangi banget. Karena semua yang semedi-semedi itu kebanyakan, kalau mungkin orang Jawa bawa kemenyan, kalau orang Chinese dupa kayak gitu. Serius.
Dan aku oke. pas 2018 ke situ udah nggak ada. Ternyata diusir-usir ternyata sama polisi hutannya. Diusir. Jadi di Alas Purwo itu ada semua agama, ada pura. Kalau pura apa ya namanya? Aku nggak tahu deh pura apa. Pura gede banget dibuat gitu. Terus ada masjid juga kayak gitu. Jadi semua agama itu di situ ada gitu loh, kayak gitu. Itu mistis, emang mistis banget, terkenal banget. Kamu kalau searching di YouTube Alas Purwo itu orang pada tahu lah kalau suka mistis di situ. Maaf Mas tadi polisi hutan nih maksudnya siapa? Ya kan di hutan ada polisi hutan. Polisi yang mengamankan, yang ngejaga hutan. Jadi kan ada kita polisi, Oh. ada lalu lintas, ada polisi hutan. Ada polisi hutan juga. Ada dong. Ada dia yang ngejaga hutan. Nilangnya gimana? Dia buat nilang. Enggak Dia lebih dia. nggak nilang sih. Wah nggak pakai helm nih ke hutan. Enggak. Jadi dia itu lebih kayak ke ini hutan lindung kan. Jadi hutan lindung itu kalau ada apa namanya pohon yang roboh nggak dirapiin, dibiarin sampai jadi bangkai, sampai dimakan rayap, dibiarin. Sampai nanti Itu dia ya. tumbuh pohon lagi. Jadi hutan itu Alas Purwo itu ketika masuk di situ itu gelap. Dalam arti gelap, rumput banget. Iya. Bayangin, kita kalau ke hutan kan semakin apa namanya kalau di gunung, makanya gunung gede lewat hutannya gitu kan masih cerah gitu kan. Semakin ke atas semakin cerah gitu kan. Ini kalau di Alas Purwo itu kayak gelap karena hutan lindung kan. Iya. Jadi lebih lembab kayak gitu, tapi wangi banget. Tapi pas 2018 udah nggak wangi banget deh. Aku nanya, itu kok nggak ada orang-orang yang dulu semedi? Udah diusir-usirin Mas, dari tahun 2010 berapa gitu. Kenapa tuh Mas? Ya karena ini yang bikin image Banyuwangi mistis Mistis. gitu. Kan banyak rumor yang bilang itu Pak Karno itu dulu itu juga tapanya di situ Tapanya di situ. kayak gitu. Pokoknya itu ya emang sih Alas Purwo itu pintu alam gaib, tumbal Jawa atau apa kayak gitu-gitu. Kalau yang viral tuh Mas, yang KKN Desa Penari katanya di situ juga. Desa Penari. Isu-isunya katanya di situ Mas. Tapi di Banyuwangi. Banyuwangi juga. Banyuwangi. Tapi kalau aku nggak pernah nyari tahu ya. Cuman kalau dilihat dari KKN dari goyangannya, maksudnya tariannya itu. Goyangannya. Tariannya. Iya, kalau Banyuwangi kan tariannya namanya gandrung kan. Jejer gandrung gitu. Yang Iya. enak lah, ya maksudnya ya enak lah, semuanya enak gitu. Maksudnya kalau yang KKN itu kayaknya aku Banyuwanginya itu pernah kayak nggak nyari sih, kayaknya itu antara perbatasan Banyuwangi sama Bondowoso, situ Bondo gitu, gitu. Oh, bukan di Banyuwanginya ya. Kayaknya kalau menurut aku, tapi orang-orang image-nya pasti Banyuwangi nih yang mistisnya kayak gitu gitu. Itu kan Oke. salah satu cerita mistis atau urban legend gitu ya. Kalau yang di Banyuwanginya sendiri itu ada urban legend apa yang cerita-cerita jadi kayak bukannya icon ya memang. Ya kalau icon kan kisahnya itu Banyuwangi itu makanya banyu itu kan Air. wangi ya kan. Jadi ada satu kisah Banyuwangi itu apa itu dulu apa ya namanya ya aktornya siapa gitu ya. Tapi emang bener ini legendanya itu Banyuwangi karena perselingkuhan apa gitu loh. Jadi kayak apa namanya kalau nggak salah ya, wah ntar salah lagi ntar ini cerita ini. Kalau nggak salah itu yang zaman jadulnya kenapa Banyuwangi gitu. Jadi intinya itu kayak satu pasangan difitnah apa gitu kan. Terus yang dibunuh itu pokoknya kalau emang ntar airnya wangi gitu, aku akan bunuh diri ke air itu. Kalau airnya wangi berarti aku benar gitu. Tapi kalau air lautnya ini tetap sama, ya ini apa namanya nggak berarti gua yang salah gitu katanya gitu. Nggak taunya setelah dibuktiin dia meninggal airnya wangi, wah berarti lo yang jujur, lo yang bener lo. Ini pasangan antara cowok dan cewek. Iya. Sri Tanjung. Oh iya, sama Sri Tanjung, Pati Sido. Sulak Romo, Iya. Raja itu. Sido. Kayaknya dikira selingkuh gitu ya. Iya. Ini Untuk yang membuktikannya dengan cara seperti Oke, itu. gitu. Jadi airnya tuh wangi air laut gitu. Mungkin kayaknya kisahnya di Ketapang. Ketapang itu pelabuhan kan. Kalau pelabuhan Banyuwangi Ketapang. Kalau yang Bali kan Gilimanuk gitu. Kayak gitu. Mistis lagi tuh kan di pelabuhan Ketapang itu ada namanya Watu Dodol. Nah, sampai sekarang itu aneh itu. Apa? Watu Dodol itu jadi kalau kita itu jalan utama antara
arah Banyuwangi sampai ke Bondowoso, Situbondo. Kalau menuju Jember dan sampai ke Jakarta sini dah ya. Jadi itu ada batu yang gede gitu, mungkin gedenya segini serangan ini, terus tinggi. Dia itu di tengah jalan. Karena dia nggak bisa dipindahin dari dulu. Dihancurkan gitu nggak bisa? Nggak bisa. Makanya jalannya langsung dijadiin dua di situ. Sret, gini. Oh. Gitu. Jadi kayak ini ya. Watu Dodol itu namanya. Dulu ada legenda namanya, tapi nggak tahu ini bener apa enggak ya. Paman Dolit itu kayak apa namanya? Kayak badut, tapi yang penghibur gitu. Tapi nggak tahu itu bener apa salahnya gitu. Ya ini Watu Dodol tuh. Watu Dodol. Nah itu kan makanya Banyuwangi ikonnya kan gandrung itu, tari gandrung itu. Oh iya itu ya. Ya ini Watu Dodol nih. Nanti boleh dikasih gambarnya ya. Iya. Biar tahu. Makanya viewersnya tahu juga. Iya, harusnya itu nggak bisa dihilangin. Makanya dibikinin gitu. Ya mungkin menghargai ini ya pemerintah orang dulu, apalagi orang dulu ya. Ya kan itu peninggalan. Oh ya udah ini apa namanya prasasti mungkin kayak gitu bisa kayak gitu. Di sini juga ada ya kalau di Tangsel. Apa tuh? Kayak gitu apa namanya? Apa tuh? Tadi apa namanya? Waduh dodol. Iya kayak gitu kan di Unpam tuh yang depan. Itu mah bikinan, cor-coran Itu sendiri bikinan. ini batu. Bikinan itu mah Beda. dari semen. Beda. Sama tapi Itu mistis. antara dari semen Padang apa Gresik gitulah itu. Orang kirain ada patung Budi Luhur juga ada. No itu. Tapi kalau Mas pernah ngeliat sendiri nggak yang maksudnya diliatin kah setannya langsung atau apa ngalamin sendiri gitu atau disantet? Kalau ngelihat, disantet pernah, aku disantet pernah. Jadi Serius? Disantet? Serius SMP. Ditanam. Jadi Kok bisa? badanku hijau. Oh, Hulk. Kayak aku. Cuman sebenarnya nggak hijau, tapi menurut orang-orang kalau kena lever kan kuning, penyakit kuning gitu kan ya. Ini kok hijau gitu. Serius? Kena lumpur lapindo. Nggak tahu deh. Banyakan makan kangkung kali Mas. Kagak, waktu itu zaman di pesantren tuh. Dan bener. Lagi ngadu-ngadu ilmu gitu kali teman-teman. Ada kayak gitu. Cuman aku kan nggak percaya gitu kan. Tapi kena imbasnya gitu. Kok gini ya? Jadi rasanya kayak panas dingin, kayak tipes, kayak apa ya, 3 hari 3 malam gitu. Yang bisa ngelihat hijau orang lain atau Masnya juga bisa? Orang lain. Oh Masnya mah Orang-orang normal ngeliatnya Kayaknya nggak apa-apa, tapi aku panas terus gitu. Itu menurut aku, soalnya pas dimintain air berkah gitu yang dari kiai gitu, langsung sembuh loh itu. Langsung sembuh itu. Padahal 3 hari meriang. Iya, dibawa ke mantri apa-apa, nggak bisa kayak meriang gitu. Ternyata disantet. Katanya menurut temanku disantet gitu. Padahal yang nyantet juga teman sendiri buat ngetes aja. Oh buat kurang coba ajar. doang. Iya. Buat tes ilmu. Serius? Tapi kalau paling parah disantet tuh apa sih Mas yang pas pernah alamin atau ngelihat temen gitu? Ada yang disantet sampai parah banget, mungkin sampai Kan ada meninggal. yang Ada paku temanku. apa? Jadi ya itu kampungku ya sampai sekarang mungkin ya. Jadi kalau bisnis itu kan persaingan kan. Iya. Persaingan. Jadi bisnis ini jangankan nama ini nama saudara bos. Oh, ya. Sampai dibikin yang tesnya itu nggak langsung mati. Iya. Dibikin kayak sakit dulu. Sariawan. Pokoknya ditargetin, bisa lah sariawan Ya kan dulu. pelan-pelan kan? Iya, dari badan gendut kayak gua gini, sampai kurus meninggal. 3 bulannya meninggal. Itu saudara, gara-gara bisnis. Bisnisnya apa kalau tahu? Apa? Ya kayak apa namanya? Ya jualan yang anteng-anteng lah, kayak jualan pop mie, jual apa kayak gitu. Serius. Karena dagangannya sama. Oh. Ya ampun, apa SMP? Saudara, gua aja heran. Ini di zaman sekarang loh maksudnya. Nggak dulu loh. Ini baru. Gitu loh. Aku mau ngelanjutin cerita ini kayak nggak enak gitu loh maksudnya itu. Iya, nggak usah karena kita iya. skip aja. Sampai meninggal. Tapi ada kayak gitu makanya. Iya, maksudnya ada percaya nggak percaya, tapi memang ada ya di sekeliling ada kita ya. serius deh. Jadi dulu di pesantren itu ada namanya setruman ya. Jadi kayak temanku tuh, wih, aku ke apa namanya gini-gini dia. Kesetrum. Enggak, aku lagi digigit sama siluman monyet putih gitu. Aku waktu itu nggak percaya. Itu improv. Nggak tahu ini beneran bos. Pas digigit, jadi ini tiba-tiba keadaan gini, ini ngucur darah. Iya. Demi Allahi dah, ngucur darah. Tolongin. Ini gaib gitu loh. Pas di pesantren tuh, beneran. Wah, aku langsung
wah beneran nih, gue langsung geser. Gue takut kalau gue kena, gue nggak tahu apa-apa, nggak taunya tiba-tiba di sini kan Iya. ternyata bener. Takut berubah jadi vampir nanti. Awalnya gitu, improv, pinter, sinetron gitu. Nggak taunya beneran, bro, serius. Itu beneran ya. Ih kok serem sih? Serem serius. Berarti yang masukkan paku perutnya yang gitu Itu biasa, makanya itu santet biasa itu biasa. Soalnya berarti apa? Masukkan Mio ya? Masukkan Mio. Kulkas. Waduh. Dulu kan pernah ada ya kalau nggak salah ya. Santet dong, santet nih. Serius? Sebut motor. Dulu itu pasti kalau orang Banyuwangi itu ya, kan agak nakal-nakal tuh Surabaya ya, bonek-bonek kan banyak gitu ya. Bonek. Kayak gitu kan. Jadi ada satu ketika itu kayak ini cerita ini ya. Gue juga dapat cerita. Katanya kalau lawan orang Banyuwangi harus lo matiin. Jangan dikasih pulang dia. Kalau dikasih pulang malah Ya, pakai umur yang di sana. dia bisa main santet gitu. Iya. Jangan sampai pulang ke kampung. Jangan sampai pulang kamu. Jadi kalau urusan orang Banyuwangi, Nanti bener sampean yang modar. ya, lo matiin aja, serius. Apalagi Banyuwangi itu sebenarnya akan terkenal santet pelet loh. Pelet. Serius, cuman gua buktiin guys, gua orang Banyuwangi sampai sekarang belum merit. Gua emang nggak pernah dukun, gua nggak pernah dukun. Kalau pikiran gua cetek, gua nggak punya iman gitu mungkin bisa aja. Salam tempel 15.000 jadi, Wak. Oh ya? Serius, gue itu pernah. Gue masa SMP kelas 3 diajak temen gua kan. Ikut ya. Dukunnya cewek loh. Oke. Dukunnya cewek. Oke. Kemana ini? Gua nggak tahu kali. Ayo saya ikut aja. Saya ikut. Nggak taunya ke dukun cewek. Ngasih fotonya. Temen gua ngasih fotonya. Seret. Ini kalau bilang waktu itu kayak tuh ini ya pokoknya. Syaratnya apa? Salam tempel. Karena yang beli amplopnya aku. 15.000. Jadi cewek kena pelet sumpah. Tapi itu si temenku yang melet itu dia nggak terus selamanya ya. Jadi ntar mungkin ada berapa tahun? Enggak berapa tahun, bulanan. Karena ini dukunnya juga pinter juga. Lu harus bayar lagi. Kalau jadi kayak gua isi lagi nih. Top up lagi. Kayak gitu. Oh, bisa gitu. Serius itu. Itu real. Bener. Itu aja. Kayak temanku emang brengsek sih dia. Maksudnya kayak kenal nih cewek. Kayak Emang niatnya nggak baik emang ya. nggak baik. Gitu. Belum ada yang temanku yang ada pelet dari rambut. Tapi ini nggak tahu namanya, entah jaran goyang, entah sering lintre, goyang. enggak ya. Sering Karena goyang. enggak sering Tadi kan goyang. jaran goyang. Enggak, maksudnya jaran goyang itu kan itu pelet. Pelet. Gitu. Sering goyang. Jaran goyang itu apa? Jaran goyang. Itu nama pelet. Maksudnya apa jenisnya? Maksudnya ngapain nih? Ya itu makanya ada yang jaran goyang itu yang pakai rambut. Jadi rambut cewek nih, rambutmu ini satu sama dukunnya. Siapa diikat? Lo nasirin nih, oke. Mana medianya rambut, seret diikat ke ikan kali. Rambut satu itu diikat ke ikan kali, jebret. Ini peletnya baru akan hilang kalau ikannya mati. satu ikannya mati. Apa ini lepas dari rambut ini lepas dari ikan itu. Ikannya dilepas di kali. Sampai tergila-gila itu cewek. Ini kisah temanku juga. Cuman dia cuma nyeritain itu. Kok bisa lo sampai tergila-gila ya itu Cewek sama iya. lo Kan pakai jaran goyang itu. katanya dia bahasanya jaran goyang, tapi nggak tahu. Tapi kok jaran goyang kok medianya kok rambut ya. Kan ada jaran goyang yang mantra kayak gitu, ada juga kayak gitu. Jadi ya? macam-macam mantranya. Ya ampun. Makanya kayak apa namanya? Ada yang versinya mungkin jaran goyang yang agak mungkin ke Islami gitu, maksudnya ditambahin yang penting akhirnya ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada yang kayak gitu-gitu juga ada kayak gitu. Yang jualan agama ya jadinya. Iya, ya. kayak gitu, ada kayak gitu. Padahal Itu mantranya sih. mantra itu apa? Mantra pelet lah kayak gitulah. Ada. Tapi kalau di Banyuwangi tuh katanya ada beberapa suku-suku gitu ya, ada Osing, ada apa sih, Jawa, Jadi Madura. sukunya kalau menurut aku ya, sepengetahuanku selama hidup di situ tuh yang suku asli Banyuwangi Osing. Osing itu suku yang kayak gimana? Mas? Osing itu asli dia Banyuwangi. Emang bener-bener mungkin dari
kerajaan Belambangan waktu itu ya. Banyuwangi Belambangan ya. Ya pecahannya Majapahit juga. Oke. Gitu pecahannya Majapahit bubar, ini ada Belambangan nih. Yang gitu. Jadi osing. Jadi osing itu dari kata itu enggak. Osing itu artinya enggak gitu. Itu bahasanya juga bahasa osing, suku osing. Bahasa osing itu gimana? Jadi kalau bahasa osing nih, kayak ngomong kayak gua manca kayak tadi baru ketemu. Piye cak kelen deh kabare Riko, piye kari suwe hing ketemu gimana gitu. Maksudnya gimana cak kabarnya gitu. Kita udah lama nih gak ketemu kayak gitu-gitu. Nah, bahasa osing ini sama bahasa Jawa tuh bedanya apa? Beda, ada kesamaan cuman agak betot tuh agak medok ya. Umpamanya Jawa namanya ora iso gitu. Gak bisa ya. Kalau bahasa osing hing iso. Heng iso. Heng itu tidak. Heng iso. Heng iso. Heng iso. Iso, bukan isu, Iso. so. Iso. Sot. Heng iso. Loh kok ini? Iso, shotnya jangan diwakaf. Jangan diwakaf. Heng iso. Heng iso. Iya, heng iso. Kayak Korea ya? Iya, kalau nggak tahu pasti kira Korea. Heng iso. Padahal osing. Si oseng padahal, serius. Makanya lagu oseng tuh itu aja lagunya sampai di Jakarta juga ada, maksudnya Kayak lagu-lagu mana dangdut. lagunya tuh macam mana? Oseng lagunya yang terkenal ya. Osing. Oh enggak, Osyang, bukan osyang. itu mah osyang itu mah. Apaan dong? Iya, apa ya? Aku pernah dengar nggak Mas Bet? Mas Bet pernah puterin nggak waktu zaman-zaman dulu? Oh nggak pernah. Ini nggak pernah. buat penggemar musik-musik pantura, dangdut semuanya. Oh, dangdut. Oh, ini dangdut. Dangdut pasti. Oke. Isun nyoroken neng carana goyang. Lo nggak tahu lo kesini. Nggak tahu agak ruming sih Nggak tahu jujur. dah. Kalau itu nggak tahu deh. Jujur. Ya itulah maksudnya susu goseng, Madura, Jawa. Ada 3. Nah, stereotipnya orang Banyuwangi apa? Stereotip itu apa ya? Apa tuh? Kayak hal-hal yang Lo kan co-host. Apa ini? Dari tadi tolak bayaran. Stereotip. stereotip tuh kayak hal yang apa sih? Yang Menyentuh. absurd, bukan kayak Bukan. yang Iya. mungkin gini. Kalau Sunda, stereotip orang Sunda, cewek Sunda mah matre gitu. Katanya Aku tuh juga sama nyokap tuh nggak boleh kalau bisa. nggak Kalau boleh. emang apa namanya nyari jodoh jangan orang Banyuwangi kayak gitu. Kenapa? Alasannya apa kalau nyokap waktu Ini itu? beda-beda ya. Mungkin ini buat keluargaku selera gitu. Hmm. Kadang ada yang cocok aja gitu. Cuman kalau masalah attitude apa-apa gitu, maksudnya agak ini apa namanya? Suka mistis-mistis agak sumpah. Oh, takutnya kenapa-napa diapain, tiba-tiba Iya. dikirim santet, Makanya tiba-tiba aku tuh kadang mikir, kenapa ya nyokapku habis jadi TKI, dia memutuskan buat pindah ke Jombang gitu. Kayak gitu. Ternyata salah satunya itu. Kayak hal-hal mistis itu. Mistis Tadi itu. yang tadi kita omongin berarti ya apa? Iya. Yang Banyuwangi stereotipnya ya itulah. Suka hal-hal mistis. Iya mistis, Suka. banyak hal entah santet mistis. lah, entah Ya, pelet. makanya entah- antar saudara aja bisa bunuh-bunuhan Iya, gara-gara iya, itu. Allah ya. Nggak langsung yang santet, tet gitu nggak. Maksudnya tet dibikin pelan-pelan. Menderita tapi habis. dulu kasarnya gitu Kayak ya. gitu ya. Kasarnya disiksa dulu lah di dunianya gitu ya untuk Kita sampai. iseng aja sampai, ya aku sebagai orang Banyuwangi ini juga tahu caranya gitu. Iseng aja mah. Kalau nggak percaya bukti. Tapi jangan dipraktekin guys. Pokoknya kamu ada temen apa dagang apa bikin kopi shop apa gitu rame gitu. Kamu ke tanpa mantra tanpa apa besok sepi pasti. Itu dulu pernah aku praktekin tuh iseng iya. doang. Tapi jangan ya, jangan Jangan, ditiru. guys. Nggak Kayaknya boleh. ini disensor aja tak contek. Malah Tidak jadi jari boleh. jelek malah gitu. Iya dong. Kacau ini malah nih. Jangan dong. Jangan dipakai. Tapi kasih. kalau itu kan maksudnya itu kan hal-hal mistisnya. Kalau kulinernya di Banyuwangi apa Mas? Wes, pasti yang jelas nasi tempong, semua Nasi tempong. sego tempong, Sego tempong. Jadi sego tempong tuh sebenarnya kayak pecel, Mm-mm. cuman sambelnya pedes banget dan asem. Asemnya itu dari Seger. tomat. Jadi tomatnya itu lebih tomat kecil-kecil. Hmm. Itu yang bikin seger terus asem gitu. Sego Terus tempong. sego tempong. Jadi kayak dia di apa namanya? Di ada yang apa yang kayak bambu gitu loh. Iya, piring Rajutan bambu, Ah. piring bambu gitu terus Anyaman, dikasih anyaman. ya. Dikasih di situ ada nasi,
ada apa namanya, gereh itu ikan asin yang tipis-tipis, yang kecil. Terus ada tahu tempe, ada tempe orek. Enggak, ini tempe goreng, tempe sama tahu goreng, nggak ada orek ini. Terus habis itu Ayam. Ayam, boleh ayam, biasanya lauknya kalau nggak ayam, lele, ikan mas, ya, yang goreng-goreng itu semuanya itu. Atau emas 5 kg. Itu mah saya terima nikahnya. Ini loh masih habis sunat kok ini. Habis sunat. Belum kering. Itu nasi tumpeng enak. Harus masnya. Aku ada yang rekomen. Nanti kapan-kapan lah kita ke Banyuwangi ya kuliner ya. Boleh. Itu sangat saya anjurkan itu. Ada apa lagi selain sego tempong? Rujak soto. Sebenarnya gini Jadi ya. rujak apa soto? Campur. Ya piye toh? Rujak soto, rujak rawon, ada, semuanya ada. Rujak, tapi Rujaknya tapi yang ada petisnya. Kalau dian petis, kalau nggak semua orang dian petis. Kamu dian petis aku nggak? nggak doyan petis. Kalau nggak dian petis, nggak bisa. Terasi udang gitu ya, petis ya? Iya, sih? terbuat dari udang. Iya. Oh. Jadi kayak fermentasi gitu ya, dari udang apa-apa ya. Cuman enak kan, rujak cingur gitu kan pakai petis. Terus ada tahu apa namanya? Tahu tek atau Tahu apa? tek, itu banyak di Jakarta juga ya. Banyak, cuman rasa Banyuwangi itu ya, Banyuwangi itu the best menurut aku. Aku sampai pindah ke Jombang aja, nggak ada masakan yang seenak Banyuwangi. Kenapa? Enaknya apa yang membedakan masakan Banyuwangi sama di tempat lain? Beda, berani, rempahnya lagi malah akan gimana sih ini? Jadi habis itu dari mana tadi? Masakan Masakan ya. Tapi yang Mas Beb rindukan selama merantau di Jakarta, yang Mas Beb rindukan tentang Banyuwangi itu apa? Masakannya di sana kah? Atau suasana di Banyuwangi kah? Atau apa? Masakannya bos, jelas. Yaitu rujak cingur. Rujak cingur. Oh, yang lidah sapi itu ya? Iya, itu enak loh, Cak. Tapi kalau nggak doyan ya, makanya taste-nya beda-beda. Belum pernah coba sih. Lidah sapi dari Dirujak. Dirujak. Jadi ada di situ ada kangkung, kangkung rebus, lontong, terus ada toge, ya. Terus itu cingurnya itu. Cingur itu kan hidung. Oh, hidung ya, bukannya lidah Artinya cingur. Cingur tuh Ya lidah apa hidung sih? apa sih? Cingur hidung kalau lidah. Hidung. Cingur. Jadi hidung gitu. Itu ada di situ, tapi itu pakai sambal petis itu. Jadi sambal petis itu berarti hidung sapi pakai itu. kacang, petis, terus apa lagi ya? Ada kayak beberapa irisan pisangnya masih hijau. Pisang masih hijau gitu. Oke, pisang Yang mentah masih hijau gitu. Agak ribet sih kalau masalah bumbunya, tapi rujak cingur itu aku rekomend sih, banyak yang suka juga. Terus di Banyuwangi ada yang terkenal lagi. Apa? Kalau sego tempong itu di Banyuwangi kota ya, sego tempong. Ada ayam pedes. Ayam pedes Rantinem, harus ke situ guys. Ayam pedes Rantinem. Rantinem itu di kampung, di Genteng, itu kota Genteng. Itu di sebelahnya terminal. Itu pedes banget. Tapi enak top. Enak aja. Jadi ayamnya itu sempat dipanggang dulu, baru kayak dijadiin kayak gulai. Jadi ayamnya kayak dipanggang dulu gitu, agak ada gosong-gosongnya gitu, terus dijadiin gulai gitu. Tapi itu nggak ada duanya rasanya. Nanti kapan-kapan ya kita coba kuliner ke Banyuwangi. Ada dua Pak ya, Genteng Rantinem. Kalau umpamanya di Kota Sempunya itu ada ayam pedes Mbah Jen. Enak. Pokoknya enak-enak dah. Ayam pedes. Tapi pedes-pedes ya Om? Pasti pedes. Pedes. Nggak ada, sebenarnya nggak pedes suruh tutup sama Pol PP. Enggak. Harus pedes. Harus pedes. Pedes. Lu nggak suka pedes? Suka, cuma nggak bisa. Kenapa? Nggak bisa yang pedes nggak banget bisa kuat, gitu. iya. Tapi padahal suka pedes. Cuma kalau yang pedes banget, nggak kuat. Itu banget loh itu. Pedes banget ya. Banget itu. Tempong, yang ayam pedes Rantinem itu, buset, pedes banget. Mantap ya, kayaknya sih. Nggak bisa request nggak pedes berarti? Nggak bisa. Oh, ada yang nggak pedes. Ada. Kemarin kan siapa? King Abdi habis dari situ, buset. Tanya. Mulut chef sensitif bos, dia langsung bilang, ini approve ini. Approve ya, enak Langsung banget. approve, Jadi enak penasaran, aku pengen ke Banyuwangi. Serius ya. Pokoknya kalau Sunten, Banyuwangi, insya Allah. kalau suka wisatanya, Ada apa? ya ada Jilen tadi kalau surfing atau apa. Terus ada
Kawaii Jet, Blue Fire. Blue Fire, iya betul. Itu kan di dunia cuma ada beberapa juga kan, Blue Fire itu. Kawaii Jet banyak. Terus ada Pulau Merah itu modelnya kayak Pulau Dewata gitu. Jadi dia tuh ada kayak jarak beberapa meter ada pulau gitu kecil gitu, gede gitu kayak batu gede gitu. Cuman itu pulau gitu. Kayak gitu. Banyak itu. Pokoknya sekarang itu udah di tiketing sih tuh. Dulu masih free semuanya. Ya sekarang sudah jadi dikelola sama wisata Pemda. Yang Iya, Jilen sudah itu kan dikontak Quicksilver dari tahun berapa itu? Quicksilver buat acara surfing dunia itu di situ. Oke. Emang bagus banget emang, serius. Tapi Mas Beb selama merantau gitu ya di Jakarta gitu, hal kayak achievement apa yang sudah didapat? Hal kecil tapi ini satu Selama merantau? pencapaian besar untuk Mas Beb. Pas merantau malah aku tuh merasakan kayak ilmu. Pencapaian terbesar tuh aku mengenal teknologi aja sih, karena di kampung nggak ada menurut aku. Aku telat banget orangnya. Kayak umpamanya kayak aku bisa komputer kan bisanya di sini. Ya gara-gara tadi, gara-gara omaan sekeluarga tiba-tiba yang tadinya aku request, Om buka studio Om. Nggak taunya si tante minta warnet. Wah aku nggak bisa komputer. Tak panggilin temanku dari Bekasi, orang Chinese. Dilesin semalam itu Chinese gitu. Cuman nguasain billing aja. Tapi di situ jadi kayak tahu Improve diri langsung. Improve. Makin mengenal Okta, makin dia malah hardware soalnya. Bongkar pasang, diajak ke Mangga 2 ya, Mangga 2 ke Glodok ke Mangga 2 itu. Ayo beli apa? Ini ada yang harus ganti apa itu jadi tahu. Sampai sekarang itu teknologi, lebih ke teknologi. Lainnya itu pencapaian terbesar, ya aku orangnya kan bersyukur banget ya. Jadi aku udah menganggap diriku sukses tuh ketika aku merasakan kenikmatan, bukan berarti harus mencapai, wah targetku harus kan ini. standarisasinya setiap orang kan Beda-beda beda-beda. Iya, kayak gitu. Ya dasarnya anak santren ya. Jadi kayak dapat duit 1 juta aja juga udah sukses. Iya. Itu sukses. Maksudnya menilai suksesku itu, aku tuh menilai sukses tuh ya rasa syukur. Iya, benar. Bersyukur. Soalnya kalau umpamanya aku nggak bersyukur, yakin orang kalau nggak bersyukur, lo udah sukses, lo udah nilai banyak, lo udah punya Robicon, punya apa gitu. Menurut kita sukses, tapi kalau lo kurang bersyukur, oh masih kurang, nggak sukses ini. Karena targetnya terus. Akhirnya korupsi. Ya. Makan duit negara. Dia kayak Gayus Tambunan deh. Kalian nggak tahu ya? Tahu. Oh, tahu. Itu zaman Pak Karno loh itu padahal. Oh iya, Ya kan dia barengan Pak Karno lagi. Kayak viral kan sampai ada lagunya. Iya. Andai ku Gayus Tambunan gitu-gitu. Tahu. Genzi bos, tahu dia. Genzi. Iya. Mas Beb, terus harapan 1-2 tahun ke depan apa? Menikah? Ya aku. Ya sampean biar ada yang ngurusin. Kalau gua kan udah pernah. Ya. Kalau gua udah pernah. Pernah ngurusin. Berat bos. Udah pernah. Dia mah perempuan hebat dia. Ya kalau aku oke, nikah pasti. Siapa yang nggak pengen Ya amin sunah ya. Rasul yang itu ya, doain aja. Amin. Dan yang sehat aja. Amin, itu yang paling sehat. penting Itu ya Mas penting. Beb. Karena pas aku sekarang ini kena serap kejepit, semua bayangan lo yang kepengen punya itu hilang bos. Iya. Kalau gua nggak sehat, ngapain gua bayangin yang lain? Betul. Iya. Serius. Percuma kita punya banyak rezeki, ya kan kalau nggak sehat, kalau sakit gitu. Ya sehat aja deh. Iya. Masalah kesononya lebih pasrah aja. Iya. Pokoknya aku Tetap tuh berusaha dan berdoa. berusaha dan Lillahi berdoa. ta'ala. Aku tuh cuman patokannya pokoknya, wah kalau nyokap udah aman, gua bahagia kok kayak gitu. Sama satu lagi deh terakhir, pesan-pesan buat teman-teman yang merantau di sini apa, Mas? Buat teman-teman yang merantau di Jakarta, jangan mudah menyerah guys. Maksudnya jangan mudah menyerah. Kadang ada yang orang peribahasa Jakarta itu keras, gitu kan. Ternyata itu kerasnya sama aja kayak di kampung. Yang penting intinya tahu teknik caranya bersosial. Iya. Kalau kalian bisa bergaul, hidup di Jakarta. Iya. Dan jujur. Ya, jujur. Baik-baik sama aja. Kalau kalian baik sama orang Jakarta, ya baik juga. Banyak sama aja kok. Benar. Dulu tuh image-nya itu kayak Jakarta lo gue gitu. Enggak bos. Orang gue juga sering, teman-teman gue di sini Betawi semua. Ya dikasih makan tuh. Iya. Serius.
Nyatanya dikasih makan ya, maksudnya kalau memang lihat perantau nggak ada kerjaan, coba dicariin kerja, dikasih link sekarang gitu. Jadi emang yang penting kalau menghadapi Jakarta, kalian harus menguasai gimana caranya bersosial. Itu pasti hidup. Pasti kalian punya masa depan. Masalah masa depannya mau kemana, terserah. Gitu, yang penting bersosial aja. Lo bersosial sama para bos, ya lo suatu saat Akan jadi bos. akan jadi bos. Kayak gitu. Kayak entertain suka. Pastilah secara otomatis itu. Iya, ya Ya kan, jalannya Mas Tot? Betul. jalannya akan kebuka pasti. Iya, Pasti ada jalan. Benar. Itu. semuanya. Bener nggak sih itu? Tidak pertanyaannya ada yang apa? tidak mungkin selama kita mau berusaha. Set, bener. Berusaha, berdoa, dan tawakal lillahi ta'ala. Nanti sisanya Allah yang atur semuanya. Bener Bu Ustadz, bener. Mas Dan, terima kasih. Iya, sama-sama. Tapi terima kasih banyak. Makasih Sama-sama. Kak, semuanya. Saudara-saudaraku, santai ke saudara, terima kasih banyak sudah nonton SKS. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bye-bye. Dah.